Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Love Church Family. Apa kabar semuanya? Selamat datang di ibadah pada pagi hari ini ya. Kita berkumpul kembali di sini, semua saya percaya dalam keadaan yang baik dengan tidak kerongso atau apapun. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami muliakan namamu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebelum kami ingin datang beribadah kepadamu, kami mau menyerahkan masing-masing kami pribadi, lepas pribadi. Roh Kudus kiranya jamah kami, beri kami hikmat-Mu supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik ya Bapa. Hari ini kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kalau ada dosa dan pelanggaran kami sepanjang hari ini, kami mohon ampun, dan kiranya semua pujian kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Hanya Tuhanlah tempat kita untuk berlindung dan bernaung, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Mari kita angkat sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Mari bentangkan tangannya semua. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Mari kita terbang bersama-sama. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Oh, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari
Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya kepada Yesus kita percaya. Haleluya. Into your hands
Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kalau kebaikan Tuhan atas kami tidak pernah berkesudahan. Dan hari ini kami mau buka hati untuk menerima firman-Mu. Tuhan, pengurapan-Mu atas kami semua yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati. Apa kabar semuanya? Haleluya. Di bulan yang baru ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema tujuan hidup. Adalah penting untuk memulai bulan baru, memulai tahun baru untuk mengerti tujuan hidup kita. Sebab kalau kita nggak ngerti tujuan hidup kita pasti punya cara hidup yang salah dan kita pasti tiba di tempat yang salah, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu sangat penting buat kita mengerti apa sih sebetulnya tujuan hidup dari setiap kita yang diciptakan oleh Tuhan ini. Saya tahu nggak semua orang mengerti tujuan hidupnya. Kalau ditanya, kamu di sini sebetulnya lahir itu untuk apa? Kemudian ada di dunia ini untuk apa? Dan setelah ini kamu mau kemana? Banyakan kita nggak ngerti, Bapak Ibu. Kita lahir ke dunia ini di tengah-tengah penduduk dunia yang jumlahnya 7,7 miliar ini. Ya, ada kita satu lahir untuk apa? Dan Tuhan gak mungkin ciptakan kita begitu saja. Dia pasti punya blueprint yang begitu akurat dan presisi untuk kita ada di dunia ini. Dan kemudian apa penyebab dari karakter orang yang berbeda satu dengan yang lain? Yang satu karakternya begini, yang satu karakternya begitu. Ya, penyebabnya adalah salah satunya karena yang pertama dia nggak tahu tujuan hidupnya apa. Kalau orang nggak ngerti tujuan hidupnya, dia pasti hidupnya sembarangan. Dia pasti ngomongannya sembarangan. Dia pasti tindakannya sembarangan. Dan dia pasti hidupnya semau-maunya aja. Ya. Yang penting dia happy dan dia lakukan segala sesuatu. Hidup kan cuma sekali, mari nikmati. Tapi kalau orang ngerti tujuan hidupnya, dia gak mungkin bicara sembarangan, gak mungkin berbuat sembarangan, gak mungkin bertindak sembarangan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa tujuan hidup manusia itu bagi sebagian besar orang itu masih misteri, Bapak Ibu. Kalau kita cari tahu tujuan hidup kita nggak mungkin bisa ketemu. Kita bisa tahu tujuan hidup kita kalau kita tanya kepada Sang Pemberi hidup. Tanah liat nggak mungkin bisa ngerti untuk apa dia dibentuk dan tujuannya dibentuk seperti ini untuk apa, kecuali penjunannya ditanya. Penjunan manusia itu adalah Allah. Kalau kita bertanya sama Allah, maka kita bisa mengerti tujuan hidup kita apa. Alkitab berkata di dalam Amsal 16 ayat 4a, katakan begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Di dalam Mazmur 139 katakan begini, ayat 13 sampai 16, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Jiwaku benar-benar menyadarinya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Ini dahsyat. Jadi Sang Pencipta Agung kita untuk memberitahukan kepada kita bahwa saudara dan saya ada di dunia ini bukan suatu kebetulan, bukan karena orang tua kita menikah, bukan karena tidak dikehendaki, tapi Allah sudah merancangkan dengan blueprint yang sangat jelas bahwa kita ada di dunia ini untuk apa. Kalau saudara telaah di Alkitab, maka kita akan menemukan apa tujuan hidup manusia. Yang pertama, tujuan hidup kita adalah
kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Wahyu 4 ayat 11 katakan begini, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kalau kita lihat di versi King James Version, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created." Haleluya. Saudara dan saya diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, dan tidak ada ciptaan Tuhan yang lebih menyenangkan daripada manusia. Siapa manusia itu? Saudara dan saya. Itulah sebabnya kalau kita hidup gak sesuai dengan penciptaan, kita hidup menyenangkan diri sendiri, menyenangkan hobi kita sendiri, gak mempedulikan Tuhan, kita pasti ada di jalan yang keliru. Pasti hidup kita pun gak mungkin maksimal, Bapak Ibu. Lemari es gak mungkin diciptakan untuk taruh sepatu dan baju. Mikrofon ini gak diciptakan untuk pemalu paku. Bisa, tapi gak maksimal. Kalau hidup kita gak sesuai dengan tujuan penciptaan, pasti hidup kita gak maksimal. Dan lambat laun kita akan menemukan frustasi, kekecewaan, kebingungan. Kita akan menemukan diri kita dalam keadaan yang kok hidup begini-begini aja ya. Padahal Tuhan ciptakan kita untuk suatu tujuan yang tertentu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Yang pertama, penyembahan. Mazmur katakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia dan orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Di dalam Contemporary English Version katakan begini, saudara-saudara, "The Lord is pleased only with those who worship Him and trust His love." Allah senang dengan penyembahan. Segala perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan, itu adalah penyembahan. Penyembahan bukan melulu bicara soal musik yang bagus, suara yang indah, tepuk tangan, bicara dalam bahasa roh dan lain sebagainya. Penyembahan gak ada kaitannya dengan itu, Bapak Ibu. Di dalam ibadah segala sesuatu, mulai dari kita masuk gedung gereja, sampai kita duduk, tepuk tangan, sampai kita bernyanyi, memuji, menyembah, dengar firman, sampai doa berkat, itu semua adalah penyembahan. Kalau bayi rohani kan ngomongnya begini, Bapak Ibu. Kalau masuk gereja, dia pasti akan lihat WL-nya keren apa enggak nih, musiknya nendang apa enggak nih, ya pengkhotbahnya mantap apa enggak nih. Ya, kira-kira apa yang saya bisa nikmati dari gereja ini, dari ibadah ini? Itu bayi rohani, Bapak Ibu. Kalau dia suka, dia nyanyinya semangat. Kalau dia suka, dia nyanyinya tepuk tangan yang keras. Tapi kalau dia nggak suka, ya sekedarnya aja dia nyanyi. Ya, kalau dia nggak suka, ya dia main HP. Ya, ini yang Yesaya katakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Tapi orang yang dewasa rohani lain, Bapak Ibu. Dia tahu persis bahwa hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga waktu dia masuk gereja, dia sudah berkata bahwa ibadah ini harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia nggak peduli WL-nya mungkin fals suaranya, musiknya mungkin nggak nyambung, khotbahnya mungkin sekedar khotbah saja, ya bukan pengkhotbah terkenal, tapi
Dia berkata bahwa Tuhan, aku tujuannya ke sini untuk supaya ibadahku hanya fokus kepada satu hal saja, yaitu ibadahku ini, kebaktianku ini adalah untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saudara, zaman perjanjian lama, orang datang beribadah ke bait Allah, itu nggak pernah mikirin, pulang saya dapat apa ya, bawa apa dari bait Allah. Oh enggak. Yang dia pikirin adalah begini, bagaimana supaya saya bisa datang ke bait Allah mempersembahkan persembahan yang terbaik. Apakah itu kambing, domba, lembu, sapi yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu persis bahwa persembahan yang bercacat di hadapan Tuhan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bahkan Taurat mereka mengajarkan bahwa kalau datang ke rumah Tuhan, jangan datang dengan tangan hampa. Mereka datang dengan sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan. Zaman sekarang banyak orang ke gereja tanya, dapat apa aku di gereja? Diberkati apa aku di gereja? Orangnya menyenangkan atau tidak? Dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang sudah dijamah oleh Tuhan, sudah diubah pikirannya, udah mulai beranjak dewasa rohani, dia akan berkata, diberkati atau tidak, ibadahku adalah ibadah menyembahan kepada Tuhan, dan ibadahku itu harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan aku. Kenapa Tuhan senang sama Daud? Daud kan bukan orang yang baik-baik amat. Daud pernah berdosa, berbohong, berzina, membunuh dan lain sebagainya. Tapi Tuhan senang sama dia, dan dia bahkan berkata, aku ini telah menemukan orang yang berkenan kepada aku. Karena Daud sering menyembah, sering membawa persembahan kepada Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, dan Daud berkata bahwa cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Wow. Haleluya. Tapi jika gereja zaman sekarang juga mesti hati-hati Bapak Ibu. Dengar khotbah pun harus hati-hati. Jangan masuk kepada gereja yang memberikan pengajaran sekali selamat tetap selamat. Walaupun engkau hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran, kau pasti selamat. Atau gereja yang mengajarkan berkat-berkat, kemakmuran dan lain sebagainya, sedikit sekali mengajarkan engkau harus ikut Tuhan dengan sangkal diri dan pikul salib. Atau gereja yang tidak mementingkan hidup dalam kekudusan, menjadi serupa dengan Kristus, dan tidak hidup dalam daging. Teladan utama dalam memberikan persembahan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan persembahan apanya? Uangnya, pikirannya, tenaganya, bahkan nyawanya diberikan. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Apa alasannya? Satu, karena dia mengasihi saudara dan saya. Hari-hari ini Bapak Ibu, orang-orang Kristen jangankan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Kasih perpuluhan aja enggak. Perpuluhan itu adalah tes, ujian sebelum kau mempersembahkan tubuh. Kalau mengembalikan persepuluhan aja engkau enggak mau, enggak usah cerita soal mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang untuk membenahi hidup kita, beranjak dari bayi rohani jadi dewasa rohani dengan pemikiran yang berbeda. Yang kedua, apa tujuan hidup kita diciptakan? Yaitu untuk persiapan untuk kekekalan. Saudara, manusia ditentukan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Ibrani katakan seperti itu. Jadi kehidupan kita yang ada saat ini adalah bukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan yang sekarang ini adalah geladi resik daripada kehidupan yang sesungguhnya yang akan datang.
Kehidupan yang sekarang ini adalah preschool atau tes atau kemurnian sebelum kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Satu hari kelak Bapak Ibu, jantung kita ini akan berhenti berdetak. Dan itu adalah akhir dari kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi itu adalah awal dari kehidupan seseorang atau kehidupan kita di kehidupan yang akan datang. Sebab Alkitab ini memberitahukan kepada kita bahwa tubuh kita ini adalah kemah. 2 Korintus 5 ayat 1 katakan begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Saudara, dunia ini menyediakan banyak tempat, tapi kekekalan hanya menyediakan 2 tempat, sorga atau neraka. Tengah-tengahnya gak ada Bapak Ibu. Dan hubungan kita dengan Allah saat ini itu akan menentukan hubungan kita dengan Allah di kehidupan yang akan datang. Banyak hari-hari ini orang sibuk dengan keamanan hidupnya. Asuransi rumah, mobil, harta, semuanya diasuransi. Tapi jiwanya gak diasuransi. Sementara asuransi yang paling murah, kenapa saya sebut murah? Karena kita gak bayar. Tuhan kasih gratis. Asuransi yang paling murah adalah asuransi keselamatan jiwa saudara. Alkitab berkata bahwa apa gunanya seorang memiliki seisi dunia ini kalau jiwanya binasa. Enggak ada yang bisa tebus Bapak Ibu. Engkau punya uang 1.000 triliun pun kau enggak bisa tebus. Kau enggak bisa beli keselamatan. Kalau kita ngerti tentang hal ini tujuan hidup kita, kita akan melihat banyak orang-orang berkeliaran di sekeliling kita yang sangat patut dikasihani. Mereka nggak ngerti tujuan hidupnya, sehingga mereka hidup sembarangan, ya, berkata tidak baik, korupsi, hidup dalam perjinahan, hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam dosa Bapak Ibu. Kasihan. Karena mereka lupa bahwa satu hari kelak kehidupan akan berakhir. Dan hari ini adalah kesempatan yang baik kalau sudah dengar firman ini. Saya percaya bukan kebetulan engkau dengar. Tapi Tuhan mau engkau hidup berubah. Dan Dia masih beri kesempatan buat engkau untuk berubah hidupmu. Saudara, hati yang bertobat itu cuma Tuhan yang lihat. Gembalamu gak bisa lihat engkau bertobat atau belum. Engkau bisa bermanis-manis di depan gembalamu, yes can. Kau bisa tipu semua orang, bisa. Tapi Tuhan melihat jauh di kedalaman hati. Kalau hari ini engkau mendengar firman, saya percaya Tuhan sayang kepada saudara. Yesus pernah sampaikan perumpamaan yang sangat jelas tentang seorang kaya yang disebut bodoh. Saya gak pernah ketemu orang kaya yang bodoh. Tapi Yesus katakan engkau orang bodoh. Kenapa? Karena dia terus fokus kepada dunia. Fokus kepada penumpukan harta kekayaan. Gak fokus pada kekekalan. Dia gak ngerti bahwa tujuan hidupnya adalah persiapan untuk kekekalan. Dia kumpulkan harta di bumi, tapi dia gak pernah kumpulkan harta di sorga. Ini yang menyeramkan Bapak Ibu. Nah di dalam Lukas 12 ayat 20-21 katakan, tetapi firman Allah kepadanya, yang kau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Penulis Ibrani katakan begini, Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Di dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas Tuhan Yesus katakan bahwa rumah kita bukan di sini. Di sini adalah persiapan kita untuk kekekalan. Di sini adalah geladi resik saudara untuk persiapan kekekalan. Di sini adalah perites pemurnian hidup saudara di hadapan Tuhan sebelum kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Saya percaya kalau engkau dengar firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengasihi saudara. Dia mau saudara mulai saat ini punya mindset yang sama dengan Tuhan. Hidup gak selamanya ada. Satu hari akan berakhir. Kita gak tahu kapan berakhir. Tapi kalau saudara dan saya siap, kita bisa berkata, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membuka hati untuk menerima firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara pada saat ini, tapi firman-Mu akan tetap melaksanakan tugasnya sampai selesai dan berhasil dalam setiap apa yang Tuhan suruh kepadanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Bapa, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Love Church. Berkati mereka Tuhan, keluarga mereka, rumah tangga mereka, kehidupan suami istri mereka, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mata pencarian mereka, bahkan masa depan mereka. Diberkati semuanya. Tuhan juga berkati negara kami. COVID, pandemi ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau campur tangan. Biar kiranya yang terbaik Engkau lakukan untuk negeri kami. Bentengi orang-orang yang kami kasihi dari terpapar virus yang berbahaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungi semua pemimpin negara kami, mulai dari presiden, para menteri semuanya, sampai tingkat bawah. Berkati mereka, supaya mereka menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan, dan menjalankan pemerintahan dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Karena kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Around on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.